Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Amin. terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah minggu. Ya, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, ya kita akan terus setia ya melayani Tuhan, ikut dalam ibadah walaupun kondisi kita akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali yang sakit ya Bapak Ibu. Termasuk saya sama istri udah seminggu dari Senin kemarin kita sudah ada gejala Bapak Ibu sekalian. Cuma kami belum sempat tes, kami karantin sendiri. Ya hari ini sudah puji Tuhan kami sudah pulih. Ya beberapa teman-teman kami di sini pun masih ada mengalami COVID, masih positif ya. Tapi kita percaya Bapak Ibu, walaupun keadaan kita seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Memang hari-hari ini Tuhan nggak pernah berkata bahwa hari-hari ini jalan selalu rata, langit selalu biru Bapak Ibu sekalian. Ya selalu ada aja tantangannya, selalu ada saja goncangannya Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak mengurangi rasa kita untuk bersyukur loh Bapak Ibu. Inilah tanda-tandanya di mana orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Ketika mereka menghadapi masalah seperti ini, mereka bersyukur atau mereka malah hari-hari ini malah bersungut-sungut Bapak Ibu sekalian. Mereka malah komplain sama Tuhan hari-hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, ini harus kita tanamkan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita stres, mungkin kita punya tantangan, kita mungkin khawatir, kita mungkin cemas. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, kita harus punya rasa bersyukur dalam Tuhan. Sehingga dengan rasa bersyukur dalam Tuhan kita punya pengharapan Bapak Ibu sekalian. Pengharapan akan memberikan kita tahan uji dan ketekunan Bapak Ibu sekalian. Dan ini penting bagi kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara kelanjutan dari paradigma yang baru. Karena tahun ini adalah tahun yang mengubah pola pikir. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mengubah pola pikir. Oleh karena itu, kita akan terus bicara mengenai cara pikir yang baru. Ya, kita lihat awal tahun ini sudah banyak goncangan ya, betul Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar punya pola pikir yang baru. Nah hari ini, untuk kelanjutan dari pola pikir yang baru, kita akan bicara mengenai identitas yang baru Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama ya di Kejadian 17 ayat 17 ayat 5 sampai dengan 14 Bapak Ibu sekalian. Ya kita bisa buka kitab kita. Saya minum dulu sebentar Bapak Ibu. Kejadian 17 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Ya, saya bukakan tampilkan di layar. Iya. Ya, Bapak Ibu boleh tandai Alkitab Saudara ya. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau akan dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Tentulah dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah satu orang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Maaf Ibu. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, dan ia telah mengingkari perjanjianku. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita banyak bicara mengenai Abraham Bapak Ibu sekalian. Karena Abraham ini adalah cerita yang sangat menarik, tokoh yang menarik, tokoh Alkitab yang sangat-sangat menarik. Karena iman Kristen ini berawal dari Abraham Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bicara mengenai identitas yang baru. Ya, dikatakan di sini karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali tokoh yang berganti nama. Yakub dari penipu menjadi Israel. Ya,
Allah berkenan atau Allah yang memilih saudara sekalian artinya. Dan begitu pula saudara sekalian dari Saulus menjadi Paulus, ya. Banyak sekali yang diubah namanya. Dan juga saudara sekalian Petrus, Kefas juga melakukan banyak perubahan nama. Kenapa Tuhan tiba-tiba melakukan perubahan nama? Identitas nama ini Bapak Ibu sekalian adalah identitas yang sangat penting. Identitas itu apa sih sebenarnya? Identitas ini sebenarnya apa Bapak Ibu sekalian? Identitas ini kalau kita bicarakan adalah jati diri, ya. Jati diri itu apa sih? Siapa ini saya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang akhir-akhir ini kehilangan identitas diri, krisis citra diri Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu siapa sebenarnya kita ini. Siapa sih saya Tuhan? Tuhan mau jadikan saya apa? Dan di dalam jati diri ada karakteristik diri saudara. Kalau kita bilang kita anak orang tua kita, tapi di dalamnya pasti ada karakter diri sesuai dengan orang tua kita. Oh, orang tua ini elegan, orang tua ini hormat, keluarga ini begini, keluarga ini. Anak-anaknya pun harus memiliki karakteristik yang sama. Karena di dalam keluarga pasti ada namanya house rule, Bapak Ibu sekalian. Ada ada aturan hukum yang berlaku di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga ketika kita bilang kita anak keluarga si A, maka hidupmu harus mencerminkan anak keluarga A. Kalau saudara bilang ada saudara seorang guru, identitas saya adalah seorang guru, saudara harus berlaku dan berkarakteristik sebagai seorang guru. Kalau saudara seorang dokter, saya ini dokter. Identitas saya dirinya dokter, cita diri saya ini dokter. Saya ini suka membantu orang lain, saya ini suka untuk menyembuhkan orang lain. Karena saya punya misi, ya. Saya ingin menyehatkan orang-orang di sini dengan membebaskan orang-orang di kampung saya dari COVID, di kota saya dari COVID. Ini citra diri, karakteristiknya saudara sekalian harus mencerminkan seorang dokter, bukan yang sembrono. Ya suntik orang sembarangan, kasih obat orang minum obat sembarangan. Nah, bukan seperti itu. Jadi orang yang harus mencerminkan jati dirinya. Lah akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang kehilangan jati dirinya. Karena apa? Karena pandemi, karena kesulitan, karena didorong oleh keterdesakan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin sejak masa kecil Bapak Ibu sekalian, mereka itu banyak dibully di keluarga, banyak dibully di komunitas, banyak dibully di sekolah. Ya ini pun menjadi kehilangan citra diri. Kehilangan jati diri. Jadi mereka nggak tahu itu mereka siapa. Mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakukan. Boro-boro punya tujuan hidup Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai tujuan hidup, betul ya Bapak Ibu sekalian, bahwa paradigma hidup yang baru itu harus selaras dengan tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru apa saudara sekalian? Tujuan hidup yang tentunya berasal dari Tuhan, bukan berasal dari diri kita pribadi. Ya, tujuan hidup yang memiliki pengharapan dan masa depan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang yang kehilangan citra diri atau jati diri bisa memiliki tujuan hidup? Tentunya hidupnya tidak bisa memenuhi tidak bisa dipenuhi oleh apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, saudara. Tidak bisa mencapai pada kepenuhan Kristus. Oleh karena itu sangat penting sekali Tuhan itu pertama-tama merubah apa, saudara? Merubah identitas kita. Supaya iblis tidak bisa membolak-balikan identitas kita. Oh, kamu ini anak pendosa. Sejak lahir kamu sudah mulai berdosa. Lihat aja keluargamu. Keluargamu berantakan, bapak mamamu bercerai, ya, keluarga kamu bangkrut, segala macam. Kamu itu orang yang penuh kegagalan. Keluarga kamu itu orang gagal. Keluarga kamu itu orang brengsek. Saudara, ini sudah ditanamkan oleh komunitas. Bahkan mungkin di keluarga suka dibully, saudara. Oh, lihat dong kakak Koko sama cici kamu sukses, kamu tuh hidupnya nggak bener, ya malas belajar, ya nggak pernah begini, nggak begitu, dibully terus saudara sekalian. Dan akhirnya apa? Kehilangan krisis jati dirinya saudara sekalian. Krisis jati diri, kehilangan jati diri. Oleh karena itu orang yang kehilangan jati diri, orang ini minder, orang ini suka memberontak. Kenapa? Karena mereka mencari jati diri di luar. Mencari mungkin istri yang kurang dikasih oleh suami, atau suami yang kurang dihargai di dalam rumah tangga. Mereka pun mencari jati dirinya di luar, melakukan hal yang mungkin aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sangat bahaya sekali jika seseorang tidak mengerti apa identitas hidupnya. Kalau dia tidak mengerti identitas dirinya, maka dia tidak punya tujuan hidup, dan hidupnya itu akan kacau Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pertama-tama ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan merubah identitas kita menjadi identitas yang baru. Sepertinya Bapak Abraham, walaupun Abraham ini belum waktunya dipanggil oleh Tuhan, bukan cuma sekali Bapak Ibu sekalian. Pertama kali dia disuruh keluar dari Haran, setelah dari Ur Kasdim dia disuruh keluar ke Haran, sudah tinggal enak bersama dengan keluarganya, disuruh keluar bersama istri dan juga Lot. Ya, dia pergi merantau ke tanah Kanaan Bapak Ibu sekalian. Dan ini bukan hal yang mudah. Ya, Tuhan selalu merenew identitas kita dan selalu merenew juga saudara tujuan hidup kita. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu penting sekali setiap orang mengetahui citra dirinya, jati dirinya siapa. Sehingga saudara bisa bertindak sesuai dengan jati diri tersebut. Oleh karena itu jika saudara berkata, saya ini pelayan Tuhan Pak, saya ini adalah hamba Tuhan, berlakulah
Berkarakteristiklah sebagai hamba Tuhan. Saya ini seorang bisnismen yang jujur, Pak. Oleh karena itu berlakulah sebagai bisnismen yang jujur. Kalau saudara mengatakan saya ini adalah seorang pelayan, saya ini adalah seorang guru, berlakulah seperti guru yang baik, menjadi teladan, menjadi panutan. Ya, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan murid-muridnya. Itulah saudara sekalian. Oleh karena itu, identitas yang diberikan oleh Tuhan, ini nggak main-main. Kita harus mengerti identitas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah saudara, Yesus juga berkata demikian. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita terima Yesus, kita sudah punya identitas baru, Bapak Ibu sekalian. Terlepas saudara punya tujuan hidup, terlepas saudara punya masa lalu seperti apa, terlepas keluarga saudara seperti apa, terlepas kondisi saudara saat ini keadaannya seperti apa, saudara di dalam Kristus memiliki identitas yang baru. Jadi kita nggak boleh pungkiri satu fakta penting ini. Ketika kita merespon, menerima kasih Kristus, kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. Apa identitas kita, saudara? Pertama, kita diangkat menjadi anak Allah. Wow, luar biasa. Ya, jadi anak Allah itu bukan sesuatu label yang main-main, saudara. Anak Allah itu adalah posisi anak yang paling tinggi. Ya, tidak ada lagi anak siapa? Presiden kalah tinggi, saudara. Anak raja kalah tinggi, anak sultan kalah tinggi. Sekarang banyak yang katakan, wah mau jadi sultan, saudara. Wah ini sultan, saudara. Kekayaannya pun tidak bisa dibandingkan dengan sultan. Kekayaan anak Allah ini adalah sangat tinggi. Oleh karena itu, saudara sekalian, identitas kita sebagai anak Allah nggak boleh dianggap main-main. Ketika kita menerima Yesus, kita dianggap sebagai anak Allah. Kedua, saudara, kita dianggap sebagai saudara oleh Tuhan Kristus. Yesus Kristus, saudara. Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Saudara sulung. Kita ini saudara angkatlah saudara-saudara ya. Tetapi kita ini menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus. Ketika kita disebut sebagai sahabat, bayangkan saudara. Ketika kita menjadi sahabat Yesus, apa yang terjadi? Tuhan memberikan setiap apa yang Dia tahu dari Allah kepada kita. Dia beritahukan segala rahasia, Dia ungkapkan, Dia reveal apa yang terjadi dalam hidup kita dan apa yang akan kita capai. Inilah. Karena kau adalah sahabat, kalau aku memberitahukan segala sesuatu apa yang ku dengar dari Allah, maka oleh karena itu kau bukan lagi hamba, tetapi kau adalah sahabat. Saudara, yang terakhir memang saudara sekalian, kita juga diangkat sebagai hambanya Tuhan. Hamba ini bukan berarti satu jabatan yang buruk, enggak. Ini adalah satu jabatan atau satu identitas yang diberikan kepada kita, saudara sekalian. Supaya kita ini tahu diri. Kadang-kala manusia ini nggak tahu diri. Ya, mereka sudah diberkati, mereka sudah dilindungi, sudah diproteksi oleh Tuhan. Tetapi mereka selalu minta lebih daripada apa yang patut mereka minta, saudara sekalian. Bahkan mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan, sehingga tidak ada rasa syukur. Sehingga tidak ada rasa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi membalas budinya Tuhan. Saudara sekalian, inilah makanya ada satu statement, kau adalah hamba. Hamba itu adalah hamba yang tidak punya hak. Hamba itu adalah hamba yang hanya punya kewajiban. Karena kita sudah merespon Kristus, sudah begitu banyak identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu hal yang perlu kita lakukan, kita harus melayani Dia. Kita harus mengasihi Dia. Kita juga harus, saudara sekalian, menuruti segala perintah-perintah Dia. Itulah saudara sekalian, seperti halnya Paulus dikatakan, Tuhan kalau boleh ada duri di dalam tubuhku ini yang dilepaskan daripada aku. Segala kelemahan-kelemahan, baik itu penyakit, baik itu juga mungkin ketakutan, kekhawatiran, sehingga dia selalu berharap kepada Tuhan, tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam Kristus kita punya banyak identitas yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus berlaku seperti apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita mempelajari 3 makna penting, ya. Identitas baru yang diberikan Tuhan itu apa? Kita belajar tadi dari Abraham, saudara sekalian. Jadi sangat penting identitas ini bagi kita. Dan apa makna yang paling penting identitas ini? Pertama, saudara sekalian, ingat baik-baik. Ya, di Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang pertama apa, saudara? Ada janji yang baru. Setiap identitas baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita memiliki janji yang baru. New promise from Lord Jesus. Nah, saudara, ini penting sekali. Jadi Tuhan itu nggak serta-merta, saudara, memberikan nama yang baru, memberikan identitas yang baru, tapi nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan di dalamnya memberikan janji yang baru bagi kita. Yang pertama, saudara,
Janji yang baru dalam bentuk negeri itu artinya apa? Ada berkat yang baru. Contoh di sini dikatakan apa? Negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Abraham datang ke negeri Kanaan sebagai orang asing dari Haran, saudara sekalian. Itu orang asing dia. Dan negeri yang berlimpah madu dan susunya ini, saudara sekalian, akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Bisa dibayangkan, saudara. Negerinya bukan punya dia awalnya, tapi itu yang berlimpah madu dan susunya akan diberikan kepada Abraham. Karena Abraham sudah menjadi identitas yang baru. Wow, luar biasa. Dan ini penting, saudara sekalian. Ya, bahwa di dalam janji yang baru, Tuhan tidak serta-merta tidak memberikan apa-apa. Pasti ada berkat baru yang sedang menanti kita. Oleh karena itu, ketika saudara merespon Kristus, menerima Kristus, saudara sudah mendapatkan janji menjadi anak Allah. Saudara mendapat hak waris. Janji-janji Allah semuanya diwariskan kepada saudara. Apa janji-janji Allah? Ketika saudara berbeban berat, maka Allah akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan saudara pengertian akan kebenaran sehingga saudara merdeka. Ketiga, saudara akan dilimpahi berkat yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara, ini janji-janji anak Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Ini adalah berkat bagi kita. Ya, saudara, memang ada berkat jasmani dan ada berkat rohani. Kita nggak bisa pungkiri hal ini. Dan kita akan terima dari janji-janji Tuhan yang baru. Yang kedua, saudara, ada apa? Allah akan menjadi Allah kita dan keturunan kita selama-lamanya. Wow, luar biasa. Dikatakan di sini, katakan apa? Yaitu, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Tuhan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya apa, saudara? Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kenapa ini menjadi penting, saudara sekalian? Bahwa Allah kita harus menjadi Allah keturunan kita. Ada janji keselamatan dan perlindungan. Seperti halnya satu orang selamat, maka satu keluarga diselamatkan, saudara. Ini janji keselamatan. Ini penting, saudara sekalian. Lebih dari segala apapun, yang kita berharap adalah mungkin keluarga kita saat ini belum kenal Tuhan. Mungkin keluarga kita masih jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita merespon Kristus, kita menerima janji baru dari Kristus, identitas yang baru, kita sudah diubah menjadi anak-anak Allah. Dan ada janji yang mengikat, Bapak Ibu sekalian, janji keselamatan. Bahwa Allah yang menjadi Allah kita saat ini akan menjadi Allah keturunan kita dan Allah keluarga kita. Dan ini luar biasa, saudara. Jadi Allah itu nggak pernah hanya memberikan janji sekedar janji, tetapi memberikan sesuatu yang baru. Tidak hanya berkat, tetapi juga keselamatan. Ini yang penting bagi kita. Jaminan keselamatan seperti halnya, saudara, minggu lalu saya bicara mengenai tujuan hidup. Tujuan hidup kita akhirnya apa sih? Tujuan hidup kita harus fokus ke sorga. Tujuan hidup kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Inilah, saudara, yang kita harapkan. Jadi tujuan hidup orang Kristen pada akhirnya bukan kaya di dunia, bukan hebat di dunia, bukan terkenal di dunia, tetapi hidup bersama-sama dengan Kristus dan memerintah di kerajaan 1000 tahun dan tinggal selama-lamanya bersama dengan Dia. Itulah harapan kita. Itulah harapan kita, Bapak Ibu sekalian. Tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah Yerusalem baru. Itulah pengharapan kita. Itulah tujuan akhir kita, bukan yang lain. Segala sesuatu yang kita dapatkan di muka bumi ini hanya sementara. Itu cuma fata morgana, saudara-saudara. Fata morgana yang cuma bisa kita nikmati di dunia. At the end, lenyap. Dan kita yang harapan apa? Tinggal bersama-sama dengan Kristus di Yerusalem yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Nah, itulah janji keselamatan, saudara sekalian. Wow, luar biasa betul, saudara. Janji yang baru di dalamnya pasti ada janji keselamatan. Yang terakhir, saudara, janji yang baru itu maksudnya apa? Janji kekal sampai pada keturunan. Ada multiplikasi dan regenerasi, saudara sekalian. Jadi, saudara, ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima identitas baru, janji itu menurun, mengikat sampai keturunan kita. Luar biasanya di situ. Luar biasanya di situ, saudara. Ini yang sangat kita harapkan. Kita nggak pusing lagi nanti keturunan saya bagaimana ya, apakah mereka selamat, apakah mereka bisa ikut Tuhan dengan setia atau enggak ya, aduh gimana nih keluarga saya ya. Saudara sekalian, ini sangat penting bahwa orang yang sudah menerima janji dari Tuhan, maka keturunannya akan mendapatkan kelimpahan daripada janji itu. Saudara, Tuhan itu kalau berjanji nggak pernah main-main. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, kau akan menjadi bapa segala bangsa. Ya, dan dari kepadamu akan keluar raja-raja, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Terlepas, saudara sekalian, ya, apa yang terjadi di dalam keturunannya sampai akhirnya ada Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Ya, yang menjadi keturunan daripada Abraham, menjadi keturunan daripada Daud. Dari keturunan dari Abraham ke Daud, saudara sekalian, dari Daud menuju kepada Yesus, saudara. Banyak orang yang nggak benar hidupnya. Banyak raja hidupnya nggak benar. Tapi apakah Tuhan memutuskan rantai-rantai itu? Nggak pernah, saudara. Tuhan mengambil dari orang-orang yang tidak benar itu, diselamatkan untuk meluruskan keturunan sampai
terjadi sampai keturunan itu adalah Yesus sendiri. Bahkan sampai saat ini adalah kita ini adalah orang-orang cangkokan, ya, cangkokan saudara. Pohonnya adalah Israel. Kita ini dicangkok ke Israel sehingga kita juga bisa menerima janji-janji Allah, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, sangat penting sekali kita imani bahwa segala janji Allah itu ketika sudah diberikan kepada kita, itu mengikat sampai keturunan kita, saudara. Oleh karena itu, kitanya harus benar. Abraham itu benar, walaupun dia ada juga melakukan dosa, karena dia adalah manusia juga, saudara. Tetapi Abraham itu setia sama Tuhan. Maka dikatakan, lalu percayalah Abraham, dan maka Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Itulah dikatakan kebenaran oleh Tuhan. Lalu percayalah Abraham. Dia punya iman kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya percaya bahwa Abraham ini hidupnya benar. Abraham ini hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia dipilih Tuhan secara prerogatif oleh Tuhan. Dan itu menurun kepada kita semua sampai saat ini, saudara. Jadi ketika saudara hidup benar, saudara beriman kepada Tuhan, maka itu akan ada janji multiplikasi dan regenerasi untuk keturunan saudara. Jadi jangan egois, saudara. Banyak orang-orang saat ini hidupnya egois. Saya mau hidup untuk diri saya sendiri. Saya nggak peduli deh keturunan saya nanti mau gimana. Memang sih kita sayang sama anak kita sayang sama anak cucu kita. Tapi hidup saudara nggak benar. Hidup saudara jauh dari Tuhan. Hidup saudara menghalalkan segala cara. Hidup saudara tidak mau respon kasihnya Kristus. Hidup saudara A, B, dan C. Ya, seakan-akan tidak mengasihi Allah, saudara tidak mengikuti perintah Allah, saudara hidup maunya saudara, saudara merasa bahwa saudara diampuni oleh Tuhan, saudara merasa selamat sekali selamat tetap selamat. Saudara, hidup yang seperti ini ingat baik-baik. Hidup orang berdosa, hidup orang yang berada di dalam pemberontakan sama Tuhan, tidak akan pernah bisa menghargai Tuhan, tidak akan pernah bisa kita katakan dia mengasihi Tuhan, tidak akan pernah bisa kita katakan dia itu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan binasa, saudara. Terlepas itu orang Kristen atau bukan. Orang Kristen pengikut Kristus, saya katakan adalah orang-orang yang mengasihi Kristus dan mengikuti perintah-perintah Kristus. Kalau orang itu tidak mengasihi Kristus dan mengikuti perintah Kristus, walaupun saudara sudah dibaptis, jangan sebut saudara orang Kristen. Karena saudara bukan orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang yang mengasihi Allah dan orang yang mengikuti kehendak Allah, bukan orang yang memberontak terhadap Allah. Hidupnya aut-autan, hidupnya tidak pernah baca Alkitab, hidupnya tidak pernah baca firman, hidupnya tidak pernah beribadah, hidupnya tidak pernah mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak pernah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bukan orang Kristen, walaupun di Kristen itu adalah agamanya Kristen. Saudara sudah dibaptis, mau saudara dibaptis 20.000 kali, saudara. Tapi sikap hidup saudara seperti itu, saudara bukan orang Kristen. Jadi saudara, kekristenan keselamatan itu bukan karena baptisan. Tapi bagaimana saudara bisa mengasihi Allah, bagaimana saudara bisa mengikuti perintah Allah, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara sekalian, hidup saudara harus benar. Hidup saudara harus mencerminkan kasih Kristus. Hidup saudara harus mencerminkan saudara taat kepada perintah-perintah Kristus. Baru ada janji multiplikasi dan regenerasi. Kalau Daud hidupnya nggak benar, saudara, hambaku yang paling kusayangi, Tuhan bilang mengatakan kepada Daud, hambaku yang setia, maka keturunannya Salomo harus habis, saudara. Salomo itu melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tetap diselamatkan oleh Tuhan. Dari yang buruk itu, Tuhan ambil beberapa untuk diselamatkan sampai keturunan, sampai Yesus, sampai kita semua, saudara sekalian. Janjinya ya dan amin. Pertama bagi mereka yang tetap memegang. Coba kalau Abraham nggak setia, saudara, Abraham tidak mau mengorbankan Ishak. Saya nggak yakin, saudara, ada Daud, ada Yesus. Dan mungkin keturunan Yesus bukan dari keturunan Abraham lagi. Tapi karena Abraham setia, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, dia lakukan itu sampai Yesus lahir, menjadi keturunan daripada Abraham, sampai kita juga menjadi bagian daripada Abraham. Nah, saudara, inilah janji yang baru. Kedua, apa yang terjadi, saudara, ketika kau menerima identitas yang baru? Dikatakan di sini, saudara, kita memiliki ada sesuatu destiny yang baru. Ada tujuan akhir yang baru. Ingat baik-baik, saudara. Ketika Tuhan memberikan janji, pasti ada tujuan yang baru, saudara sekalian. Kejadian 17 ayat 5 sampai dikatakan demikian. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bapa, saudara, bangsa-bangsa, dan daripadamu berasal raja-raja. Saudara, pernah nggak kepikiran Abraham seperti ini? Saya yakin nggak pernah. Keturunan aja nggak ada, saudara. Tidak punya anak. Gimana bisa menjadi bapa sejumlah bangsa-bangsa? Ini tujuan hidup loh yang besar. Dan daripadamu akan keluar bangsa-bangsa. Artinya apa? Kau jadi teladan dong. Kau harus menjadi panutan. Kau harus jadi sesuatu yang bisa menginspirasi keturunan-keturunan yang lain. Betul nggak, saudara? Inilah tujuan akhir yang baru dan nggak mudah. Nggak mudah, saudara. Menjadi bapa segala bangsa, menjadi panutan. Apa yang bisa dicontoh dari Abraham?
Abraham juga bukan 100% benar, dia manusia, saudara. Dia berzina dengan Hagar, dia memiliki anak tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia berbohong ketika dia dalam eksil, saudara. Dia berbohong bahwa Sarah dari istrinya karena Sarah sangat cantik sekali. Dia takut dibunuh, saudara sekalian. Dia berbohong, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, banyak juga hal-hal yang salah yang dilakukan Abraham. Tetapi pertama, Allah memilih dia karena prerogatif Allah. Kedua, dia juga orang yang setia, saudara. Di samping kelemahannya dia punya kekuatan. Dia setia, dia selalu tanya Tuhan kalau melakukan apa. Dia selalu nurut sama Tuhan. Bahkan mengorbankan anaknya satu-satunya untuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari situlah ada tujuan akhir yang baru. Kau akan menjadi bapa sejumlah bangsa yang besar. Dan membuat anak cucu yang sangat banyak. Ini sesuatu yang mustahil. Tetapi itulah yang diberikan Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, saudara, dari hal ini kita akan bisa belajar beberapa hal. Pertama, saudara, tujuan akhir kita telah ditetapkan oleh Tuhan ketika kita memiliki identitas yang baru. Harus dipahami dengan benar, saudara. Tujuan hidupmu dirombak. Tujuan hidupmu ditransform. Kau bukan lagi memiliki tujuan hidup yang sama. Kau harus bisa menerima ini, saudara. Banyak orang tidak mau menerima tujuan hidup yang baru. Pak, tujuan hidup saya ini udah mantap, Pak. Saya sudah sukses, saya sudah besar, saya sudah punya jabatan, saya sudah punya posisi. Saya punya harga diri yang baik. Ada status sosial yang bagus, ya saya sudah punya kehormatan di sini. Kenapa saya harus merubah hidup saya? Paulus, saudara sekalian, sebelum dia menjadi Paulus, saudara, dia itu adalah orang yang sangat dihormati juga menurut saya, saudara. Dia itu adalah seorang pengajar, dia belajar dari Gamaliel, saudara sekalian. Salah satu guru yang paling hebat pada saat itu mengenai guru Taurat, saudara. Dia adalah seorang Farisi, dia dari suku Benyamin, dia orang yang taat, dia adalah orang yang menjadi panutan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kurang dari dia? Tapi ketika dia menerima Yesus, namanya diubah menjadi Paulus, apa yang terjadi? Semuanya kembali lagi jadi nol, saudara sekalian. Tujuan akhir hidupnya totally change, transform, menjadi tujuan hidup yang baru. Tujuan akhirnya bukan tujuan yang bagus, saudara. Dia harus mati dipenggal, jadi martir. Wow, kalau dia mungkin masih menjadi penganiaya jemaat, saudara, ya, dia mungkin dihormati di dunia, tetapi akhirnya walaupun dia hidup, tetapi mati di neraka, saudara. Tetapi ketika dia ikut Tuhan, tujuan hidupnya mungkin seakan-akan tidak baik. Dia jadi martir, tetapi dia dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, tujuan akhir hidup kita akan change. Identitas yang Tuhan berikan yang baru kepada saudara akan membuat tujuan hidup saudara berubah. Dan tujuan ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan akan memuliakan saudara. Ada glorification. Ya, ada pemuliaan dari Tuhan. Ketika tujuan hidup ini tercapai, saudara sekalian. Yang kedua, saudara, Tuhan itu sekarang jadi nahkoda. Ketika saudara memiliki identitas baru, saudara menerima identitas yang Tuhan berikan kepada saudara, Tuhan menjadi nahkoda saudara. Dia menuntun, menggiring kita sampai pada tujuan akhir. Jadi saudara nggak perlu khawatir bahwa saudara berjalan sendiri, saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan. Pak, kalau jadi anak-anak Allah, saya gimana nih Pak setiap hidup saya? Kalau jadi anak-anak Allah, saya harus bagaimana Pak? Saya bingung nih Pak, saya nggak tahu. Jangan khawatir saudara, Tuhan akan tetap jadi nahkoda dan menuntun engkau. Tuhan akan menuntun kau dan menggiring sampai tujuan akhirmu selesai, saudara sekalian. Jangan khawatir. Karena tujuan itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Kecuali tujuan itu ditetapkan engkau, saudara sekalian. Kau boleh bingung, kau boleh khawatir. Kalau tujuan hidup itu telah ditetapkan oleh Tuhan, kau tidak perlu khawatir. Karena Tuhan yang akan menuntun. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita ada rasa gundah, gulana, ya, ada rasa takut, ada rasa stres, tertekan. Itu hal yang biasa. Itu hal yang lumrah, saudara sekalian. Tetapi jangan berlebihan. Ketika saudara sudah mulai stres, ketika saudara mulai sudah gundah, Tuhan akan kasih penolong. Suami ditolong oleh istri, istri ditolong oleh suami, oleh anak-anak, oleh pembimbing rohani, oleh teman-teman sepelayanan. Jangan khawatir, banyak orang-orang di sekitar kita, saudara, yang akan menopang kita. Itulah tujuannya Tuhan menjadi nahkoda kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menguatkan kita, saudara sekalian. Oleh karena itu, tujuan akhirmu harus laras dengan Tuhan. Harus kau mengamini tujuan akhir yang sudah diubah oleh Tuhan. Harus kau amini transformasi tujuan akhir hidupmu dan harus kau terima dengan legowo, dengan lapang dada. Banyak orang tidak terima, saudara sekalian. Saya tahu, hidupmu sudah enak, hidupmu sudah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Hidupmu seakan-akan sudah sukses, saudara. Tapi ingat baik-baik, tidak ada satu orang pun yang hidupnya tidak bisa ditransformasi oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya orang, setinggi-tingginya jabatan, sekaya-kayanya dia, Tuhan masih bisa stretching, Tuhan masih bisa pakai hidupmu jauh-jauh lebih dahsyat dan tidak pernah kau pikirkan sebelumnya, saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan imanmu, saudara sekalian, saat ini. Kadang-kadang iman kita lebih kecil dari biji sesawi, saudara sekalian. Seakan-akan kita tidak punya iman. Ya, ketika ada goncangan, kita ada godaan, kita langsung jatuh iman kita.
Kita sulit untuk bersyukur. Kita malah komplain sama Tuhan, ini gara-gara Tuhan nih. Saya sudah ikuti tujuan hidupmu Tuhan, tapi hidupku berantakan sekarang ini. Hidupku kok jadi kayak begini, pekerjaanku hancur, segala macam. Saudara sekalian, janganlah kau menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu akan terus membimbingmu sampai kau lulus, sampai tujuan akhirmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, walaupun saat ini kau sedang dalam keadaan susah. Walaupun saat ini kau sedang dalam keadaan goncangan, saudara, keadaan sakit. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu, karena Dia sudah membawa engkau masuk ke dalam tujuannya Dia. Kecuali hidupmu tidak berada di dalam tujuannya Tuhan. Itu baru kau khawatir. Karena kau berjalan sendiri, saudara sekalian. Tapi ketika kau berjalan sama Tuhan, apa yang kau khawatirkan? Allah pencipta langit dan bumi, saudara. Dia sanggup melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika identitasmu baru, tujuan hidupmu akan ditransform oleh Tuhan. Nah, saudara, tentunya ini tidak mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan 3 hal penting. Pertama adalah ketaatan dan kesetiaan. Saudara, ketika Abraham menjadi Abraham, apa yang terjadi? Dia harus menyerahkan Ishak, saudara sekalian. Wow, luar biasa. Janji Tuhan yang sudah begitu lama, sampai 90 tahun, bahkan dia ketawa, mana mungkin aku masih birahi? Mana mungkin istriku yang sudah tua 90 tahun masih bisa melahirkan? Saudara, tapi ketika Tuhan mengatakan itu, dia setia. Akhirnya apa, saudara? Dia terima itu janji. Ketika dia terima janji itu, apa yang terjadi? Tuhan minta lagi. Nah, oleh karena itu perlu adanya ketaatan dan kesetiaan. Kalau Abraham sampai saat itu tidak menyerahkan Ishak, tidak ada kita, saudara. Ya, mungkin Tuhan menggunakan orang lain. Bukan berarti tidak ada kita, tapi mungkin Tuhan menggunakan orang lain, saudara sekalian. Bukan melalui Abraham. Setiap janji-janji itu akan ditarik oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mengasihi Allah dan dia tidak menuruti perintah Allah. Yang kedua, saudara, kita harus yakin dan sabar. Kadang-kala ketika Tuhan memberikan tujuan hidup yang baru, memang tujuan hidup ini baru. Kita seakan-akan masih asing dengan tujuan ini. Aduh, kok apa ya Tuhan? Saya mau harus apa ya? Saya ini sekarang dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan. Aduh, saya nggak pernah jadi pelayan Tuhan loh. Saya harus apa ya Tuhan ya? Mungkin saudara nanti dipanggil menjadi satu posisi tertentu. Apakah saudara jadi orang dokter? Apakah saudara menjadi orang guru? Ataukah saudara juga harus jadi seorang accountant? Atau saudara jadi apa? Ini mungkin tujuan hidup yang baru, saudara. Ya, tapi Tuhan ingin kau berkarya di situ. Dan Tuhan akan membantumu dan menolongmu sampai karya itu selesai. Nah, saudara, dibutuhkan keyakinan dan kesabaran. Kadangkala banyak rintangan, langit tidak selalu biru dan jalan tidak selalu rata. Banyak goncangan, banyak tekanan, banyak hal-hal yang membuat saudara goyah. Banyak ketika saudara mungkin mau melaju, saudara jatuh, tersungkur. Ya, tapi saudara harus percaya, tangan Tuhan yang kuat akan selalu menopang saudara. Dan yang terakhir, saudara sekalian, dibutuhkan keteladanan. Saudara, keteladanan daripada Abraham inilah yang membuat Tuhan membawa dia sampai akhir hidupnya. Sehingga dia bisa dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Sehingga saat ini, saudara sekalian, ketika kita masuk ke dalam perjamuan, disebutkan apa? Perjamuan Abraham, Ishak, dan Yakub. Segala keturunan Abraham itu dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, inilah yang kita perlukan ketika kita diberikan identitas baru sama Tuhan. Tujuan hidup yang baru, kita dibutuhkan keteladanan. Apapun yang kita lakukan, itu akan mencerminkan apa yang kita rasakan terhadap Tuhan. Apa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kita harus bisa mencerminkan bahwa kita serupa dan seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Itulah baru dikatakan orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu, saudara, ini butuh proses. Prosesnya nggak sebentar. Ketika saudara sudah mengetahui tujuan akhir hidup saudara, mulailah dari sekarang, saudara sekalian. Saudara mulai tekun menggenapi tujuan-tujuan akhir itu. Dengan apa, saudara? Dengan tuntunan Tuhan tentunya. Ya, saudara tidak berjalan sendiri. Saudara diberikan orang-orang penolong, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, pembimbing rohani saudara, siapapun yang ada di sekitar saudara bisa dipakai Tuhan untuk mendukungmu, sehingga kau mencapai tujuan akhir hidupmu. Nah, saudara, yang ketiga, yang terakhir, ketika kita memperoleh identitas yang baru, artinya apa, saudara? Kita memiliki hukum yang baru. Kejadian 17 ayat 10-11 katakan demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katannya, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dan orang yang tidak disunat, yakni orang laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa yang telah mengingkari perjanjianku. Saudara, ya, ketika kita punya identitas yang baru, kita punya janji yang baru, tujuan hidup yang baru, kita punya hukum yang baru. Kita nggak bisa, saudara, hidup sesuai dengan maunya kita. Identitas baru ada sesuatu hukum yang mengikat. Ya, hukum yang mengikat ini yang membuat kita bound dengan Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa kita ini bisa hidup semau-maunya. Tuhan sudah berikan janji, Tuhan sudah menuntun untuk mencapai tujuan hidup. Setelah itu kita mau semau-maunya kita, enggak, saudara.
Ada hukum yang baru seperti dikatakan di sini. Setiap keluargamu harus disunat. Nah, saudara pernah baca, Musa ingin dibunuh oleh Tuhan karena dia tidak menyunat anaknya, saudara sekalian. Sehingga Zipora istrinya yang memberikan sunatan kepada anaknya dan darahnya dia letakkan kepada Musa, saudara, sehingga dia menjadi pengantin darah. Oleh karena itu, saudara sekalian, Musa pun mau dibunuh oleh Tuhan karena dia tidak mengikuti hukumnya Tuhan. Sampai akhirnya ada penolong istrinya yang menyelamatkan, tanda kutip ya saudara, yang membantu dia untuk mengingatkan ada hukum itu sehingga dia diselamatkan, saudara. Saudara sekalian, ya, hukumnya Tuhan itu mengikat. Jadi jangan main-main dengan hukumnya Tuhan. Ketika kita terima janji Tuhan, ketika kita merespon, kita menerima tujuan akhir hidup kita harus ikut dalam hukumnya Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan seorang Kristen harus mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jika mereka terus dalam dosa, ketika mereka terus berakar dalam dosa, mereka bukan orang Kristen. Mereka hidupnya akan binasa. Bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga, yaitu mengasihi aku, mengasihi sesamaku, dan mengikuti segala perintah-perintahku. Itulah hukum daripada Tuhan, saudara sekalian. Ada aturan, perintah, dan hukum yang menjadi batas agar kita berhak atas setiap janji dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kita. Saudara pasti tidak mau kehilangan janji Tuhan, betul? Saudara tidak mau menyerah di tengah jalan sehingga tujuan akhir saudara tidak tercapai. Oleh karena itu, berjalanlah di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Ketika saudara berjalan di dalam hukum-hukumnya Tuhan, ya saudara tidak lagi terjerat oleh dosa. Saudara tidak lagi terjerat oleh kesalahan. Saudara tidak lagi terjerat oleh kedurhakaan. Saudara tidak berada di dalam jalurnya pemberontakan. Saudara berada di dalam jalurnya Tuhan. Memang saudara sekalian, itu terlihatnya banyak sekali aturan-aturan. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi itulah yang membuat saudara terbebas dari segala jerat dosa, segala jerat kesalahan, segala jerat kedurhakaan, segala jerat pemberontakan, sehingga saudara selamat. Kita harus berpikirnya, paradigma kita harus kebalik, saudara. Ikutin hukumnya Tuhan bukan membuat kita tidak bebas. Malahan kita menjadi bebas, hidup kita menjadi senang, bersuka cita. Karena apa? Karena kita terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan, terbebas dari kedurhakaan, terbebas daripada kepemberontakan. Karena saudara ikut Tuhan. Jalannya sudah benar. Tapi kalau saudara jalannya menyimpang ke kiri dan ke kanan, walaupun menurut dunia saudara bebas, lepas, tapi saudara terjerat. Saudara nggak tahu bagaimana saudara melepaskan diri, dan saudara nggak tahu akhirnya akan seperti apa. Tapi ketika saudara berada di jalurnya Tuhan, berada di jalannya Tuhan, maka saudara ada kepastian bahwa saudara selamat. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan meremehkan segala hukumnya Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan hukum, artinya kita harus mentaati hukum itu. Bukan hanya sekedar kiasan, bukan hanya sekedar kata-kata yang cuma kita boleh lihat, setelah itu boleh kita lakukan atau tidak. Jangan berpikir bahwa Allah telah menyamakan kita sekali selamat tetap selamat. Banyak sekali ajaran-ajaran seperti itu yang saat ini, saudara. Kalau bagi saya pribadi, saudara sekalian, lebih baik kita do extra miles. Bukan berarti karena perbuatan kita menyamakan kita, bukan. Tapi karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Kita sudah diberikan janji yang baru, sudah diberikan tujuan yang baru, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan hukum yang kekal atau janji yang kekal untuk keturunan kita. Nah, sekarang mau apa lagi? Tujuan kita cuma satu, saudara. Obey Him and trust Him. Hanya itu, saudara. Obey and trust. Ya, taat, percaya dan taat, saudara sekalian. Hanya itu, saudara, yang perlu kita lakukan. Ya, jadi saudara sekalian, inilah hukum yang Tuhan inginkan kita terapkan dalam hidup kita. Sebagai summary, saudara, saya percaya setiap daripada kita hari ini menyadari, ketika kita merespon Kristus, kita punya identitas yang baru. Nama kita diubah, saudara. Kita memiliki apa, saudara? Kita memiliki tujuannya, memiliki janji-janji Allah yang baru. Saudara ingat baik-baik, janji Allah itu adalah berkat loh. Berkat jasmani maupun juga berkat rohani. Kedua, janji Allah itu adalah keselamatan dan perlindungan bagi keluargamu. Ketiga, janji Allah itu kekal sampai keturunan-keturunanmu. Jadi ketika kau tidak pegang janji Allah, kau tidak akan mendapatkan janji kekal untuk sampai keturunanmu. Saya yakin saudara hidup tidak hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi saudara mempentingkan anak saudara, cucu saudara, dan keturunan-keturunan berikutnya. Kita mau dari kita yang benar, seluruh keturunan kita juga diberkati oleh Tuhan. Nah, kedua, saudara sekalian, kita memiliki destiny yang baru. Kita memiliki tujuan akhir yang baru. Tujuan akhir kita itu bukan abal-abal. Tujuan akhir kita itu bukan gaya-gayaan. Tujuan akhir kita itu bukan yang kita bisa lihat di dunia. Tetapi tujuan hidup akhir kita itu akhir-akhirnya, ingat baik-baik, saudara. Langit baru dan bumi baru. Di mana kita bisa tinggal bersama-sama dengan Kristus dan Kristus bersama-sama dengan kita. Itu yang kita harapkan. Saudara, itulah yang kita harapkan. Tidak ada janji lain selain itu, saudara sekalian. Itulah yang kita harapkan.
Langit baru, bumi baru, kita tinggal bersama-sama Yesus dan Yesus bersama-sama dengan kita. Itu yang kita harapkan, saudara. Yang terakhir, saudara sekalian, ingat baik-baik, saudara memang terikat oleh hukum. Tapi hukum ini bukan menjerat saudara. Tetapi hukum ini membebaskan saudara dari jeratan dosa, jeratan kedurhakaan, jeratan kesalahan, jeratan pemberontakan, sehingga saudara aman, sehingga saudara bisa mencapai tujuan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Saya percaya setiap daripada kita sudah menerima firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan ini terus jadi rema dalam kehidupan kita. Kita imani, saudara, bahwa firman Tuhan ini terjadi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Boleh saudara angkat tangan saudara. Oh, syikiralabalaba ya rabalabalaba ya rabalabalaba. Terima kasih Aba ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai berkhotbah, dan biarlah apa yang hamba